Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf lainnya, dan tak lupa juga teman-temanku yang seperjuangan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tanggung jawab merupakan ciri manusia beradab atau berbudaya. Manusia merasa tanggung jawab karena ia menyadari baik atau buruknya perbuatan yang telah mereka lakukan. Setiap anggota keluarga wajib mempunyai rasa tanggung jawab atas keluarganya, tetapi tanggung jawab juga merupakan keselamatan, kesejahteraan, dan juga kehidupan untuk di dunia ataupun untuk di akhirat nanti. Seperti firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 117-119, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazzaluna mukhtalifin illa man rahima rabbika walidzalika khalaqakum wa tamat kalimatu rabbikal amlana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ayat ini menginformasikan bahwa dalam suatu negara masih ada orang-orang yang baik, maka Allah tidak akan membinasakan dengan aniaya karena tidak ada sebab. Adzan diturunkan karena perbuatan zalim manusia, maka berbuat baiklah untuk menghindarinya. Kezaliman terjadi apabila seseorang mengambil hak orang lain, entah itu karena butuh atau karena jahat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ia tidak membutuhkan apa yang ada pada diri manusia ataupun apa yang ada di alam semesta ini. Bahkan semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Karena apa? Karena Allah lah yang menganugerahkannya. Tanggung jawab untuk keluarga juga dituliskan dalam Quran surat Toha ayat 132 yang artinya, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan sholat dan bersabarlah saat menjalankannya. Kami tidak meminta rizkimu, bahkan kamilah yang memberikan rizki kepadamu, dan perbuatan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga merupakan salah satu perintah untuk Rasulullah SAW agar mengajak anak dan istrinya untuk menunaikan ibadah sholat. Pada saat itu Rasulullah SAW menerima gunjingan dan perkataan dari musuh-musuhnya. Dengan ia melakukan sholat, ia dapat menenangkan jiwanya dan ia pun dapat menguatkan pribadinya. Pengaruh dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah berpengaruh besar karena anak-anak dan istrinya mau menunaikan ibadah sholat seperti beliau. Dan maka masyarakat pun dan akan mencontoh kehidupan Rasulullah. Pondasi inilah yang ditanamkan kuat oleh Rasulullah SAW untuk keluarganya, yang kemudian memberi pengaruh besar dalam kesuksesannya dalam mendakwahkan risalah Islam. Kita tidak boleh bosan dalam meninggalkan sholat. Kita tidak boleh berhenti untuk meninggalkan sholat. Kita harus segera menjalankan sholat ketika waktunya sudah datang. Sholat tidak membawa keuntungan materi, dan sholat pun juga tidak akan segera tampak oleh mata hasilnya. Sholat adalah urusan ketenangan jiwa dan pikiran. Dengan kita sabar melakukan sholat, maka jiwa kita akan menjadi tenang dan pikiran kita pun juga akan menjadi lebih tenang. Kita bersabar dalam menjalankan sholat, kita bersabar dalam menjalankan ibadah, maka dapat melahirkan semangat juang dan etos kerja yang sangat tinggi. Dalam hadis, muru auladakum bisholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum lalaiha wa hum abna'u asrin wa fari'u bainahum fil madhaji, yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat
ketika ia sudah berumur 10 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga beliau mengajarkan anak-anaknya untuk sholat bahkan sebelum mereka berumur 7 tahun. Nabi mengajarkan umatnya untuk memukul anaknya jika tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan tentu saja kata memukul di sini adalah memiliki arti memberi peringatan agar anak-anak itu menyadari betapa pentingnya sholat. Ilmuwan besar Albert Einstein mengatakan, "The price of greatness is responsibility." Harga sebuah kebesaran ada di tanggung jawab. Sedangkan Abraham Lincoln mengatakan, "Kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab di hari esok dengan cara meninggalkannya di hari ini." Akhirnya, mari kita sama-sama mulai melatih pribadi yang bertanggung jawab atas segala kewajiban yang harus kita lakukan. Dengan kita melakukan hal-hal yang positif, dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kesadaran penuh dan dilakukan secara terus-menerus, maka rasa tanggung jawab akan melekat pada diri kita dan menjadi ciri khas untuk membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dan bermutu. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Ilmu boleh sedikit ketinggalan, tapi jangan sampai putus harapan. Tetap semangat, salam sukses, luar biasa. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, serta terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.